Baik, kembali di channel Ardianto Kusuma TV ya. Kali ini saya akan membuat video terbaru lagi, yaitu tentang peresmian KUHP baru ya, yang bertentangan dengan KUHP sebelumnya. Nah, yang dimana ini mengenai restoratif justice ya. Ya, informasi tersebut tentang restoratif justice ini sangat merugikan para korban dan bahkan menyulitkan para korban ke depannya begitu. Nah, informasi ini sangat penting bagi kita ke depannya ya. Eh, Kalau bisa para penglihat hukum atau penganalisa hukum harus paham tentang ini. Nah, saya lihat dari artikel ya, eh, beberapa artikel ini, saya lihat beberapa referensi, saya akan bacakan di sini ya. Nah, bisa kalian dengar di sini. Nah, restoratif justice di tahap penyidikan salah kaprah di KUHP baru ya. Permasalahan RJ di tahap penyidikan bukan sekedar masalah prosedur, tetapi tentang arah moral penegak hukum kita saat ini. Ketika RJ dilakukan di tahap penyelidikan tanpa mekanisme kontrol yang dipertaruhkan tidak hanya satu perkara, tetapi kualitas keadilan itu sendiri. Penataan ulang mekanisme RJ merupakan kebutuhan mendesak agar implementasi KUHP pada 2 Januari 2006 mendatang tidak menimbulkan kekacauan proses dalam sistem peradilan pidana. Salah satu masalah besar yang tenggelam dalam euforia mengesahkan KUHP baru yang harus menjadi perhatian kita bersama adalah pengaturan restoratif justice dalam kurung RJ di tahap penyelidikan. Pada tahap yang masih abu-abu ini perkara dapat diselesaikan, bahkan sebelum aparat penegak hukum dapat memastikan apakah tidak pidana benar telah terjadi atau tidak. Pengaturan ini merupakan wujud salah satu kaprah yang mengancam integritas proses peradilan pidana. RJ sebagaimana dinyatakan oleh Albert Engels pada hakikat tujuan mulia, yakni untuk memperbaiki atau mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan seorang dengan melibatkan seluruh pihak secara aktif dalam jalan proses peradilan. Nah, eh, namun oleh KUHP baru, RJ justru dikerdilkan menjadi jalan tikus untuk menutup perkara sebelum proses hukum dimulai. Menempatkan RJ di tahap paling implementer dari proses peradilan pidana sangat berbahaya, sebab membuka celah penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum, membuka ruang intimidasi, kompromi, gelap, dan hilangnya akses korban akan keadilan sejak tahap pertama. Hal yang berbahaya ini sayangnya justru tidak dilegalkan oleh konstruksi normatif dalam pasal 79, pasal 83, dan pasal 84 KUHP baru. Salah kaprah RJ di tahap pendidikan. Menempatkan RJ di tahap penyelidikan tetap mengaburkan fungsi pendidikan sebagai tahap pencarian peristiwa pidana, bukan forum pemulihan atau penyelesaian perkara. Pada tahap penyelidikan, unsur-unsur tindak pidana belum diverifikasi dan bukti masih dalam proses pengumpulan dan klarifikasi. Menempatkan RJ di tahap ini menyebabkan perkara dapat diselesaikan atas dasar kesepakatan perdamaian yang tidak dibangun atas verifikasi fakta yang memadai. Pada tahap ini, korban atau pelapor belum memiliki posisi hukum yang jelas, belum memahami hak-haknya, dan belum mendapat akses informasi mengenai konsekuensi hukum yang akan dihadapi atas pilihannya. Akibatnya muncul risiko damai paksa dan pemerasan karena perkara diputuskan tanpa dasar pemeriksaan yang jelas dari pihak berkepentingan, dapat menekankan korban untuk berdamai dengan imbalan janji yang pelaksanaan sulit diawasi. Padahal kesepakatan perdamaian tersebut harus dibangun atas dasar kesukarelaan sebagaimana disyaratkan dalam pasal 81 ayat 2 KUHP baru. Hal ini juga mengakibatkan perlindungan korban menjadi sangat rentan. Pada tahap penyelidikan, korban belum memperoleh pendampingan hukum, sementara korban kerap menghadapi tekanan dari pelaku keluarga pelaku maupun pihak ketiga, termasuk penyelidikan itu sendiri. Korban juga kehilangan akses akan pemulihan yang layak, sebab pergantian perkara yang prematur menghilangkan hak atas realitas dalam perkara legitimasi yang dapat memaksa pertanggungjawaban pelaku. Dalam konteks RJ, ini di tingkat penyelidikan tanpa pengawas horizontal justru menimbulkan risiko besar bagi korban, sekaligus mengajurkan tujuan RJ yang seharusnya menempatkan korban dan keadilan sebagai fokus utama. Pengawasan minimal risiko maksimal. Menempatkan RJ pada tahap penyidikan secara terang membuka celah penyalahgunaan kewenangan sebab tidak ada mekanisme kontrol dan pengawasan. Pasal 83 KUHP baru
memberi kewenangan kepada penyelidik untuk menyelesaikan perkara melalui RJ hanya dengan kesepakatan yang dibuat di hadapan penyelidik, di mana surat kesepakatan tersebut ditandatangani oleh pelaku, korban, dan ada penyelidik. Kemudian penyelidik langsung menerbitkan surat penghentian penyelidikan. Permasalahan RJ di tahap penyelidikan bukan sekedar masalah prosedur, tetapi tentang arah moral penegakan hukum kita saat ini. Ketika RJ dilakukan di tahap penyelidikan tanpa mekanisme kontrol, yang dipertaruhkan tidak hanya satu perkara tapi kualitas keadilan itu sendiri. Menata ulang mekanisme RJ merupakan kebutuhan mendesak agar implementasi pada 2 Januari 2026 mendatang tidak menimbulkan kekacauan proses dalam sistem peradilan pidana. KUHP baru tidak mengatur lebih lanjut terkait syarat verifikasi fakta, tidak ada pemeriksaan minimal, dan tidak ada standar kelayakan yang harus dipenuhi sebelum kesepakatan itu sah dijadikan dasar penghentian perkara. Akibatnya, keputusan penghentian perkara sangat bergantung pada seksi penyelidikan secara desain normatif dibiarkan tanpa pengawasan. Berbeda dengan tahap penyidikan, pada tahap menjadikan mekanisme kontrol dan pengawasan lebih jelas. Kelengkapan berkas perkara yang dikerjakan oleh penyidik diuji mulai penilaian jaksa pada tahap penuntutan sebagai bentuk kontrol eksternal atau kualitas legalitas penyidikan. Selain itu, terdapat mekanisme pengawasan internal, pengawas penyidik, dan Propam Polri. Ketidakjelasan pengaturan RJ di tahap penyidikan dalam KUHP baru merupakan proses di hulu akan membawa dampak proses sampai ke hilir. Rumusan pasal 83 soal penyidikan kesepakatan RJ di penyelidikan menjadi dasar hukum yang penghentian penyidikan. Kemudian pasal 84 KUHP baru hanya mengatur kewajiban penyidik untuk memberitahukan penghentian penyidikan kepada jaksa. Sementara untuk perkara RJ di tahap penyidikan tidak ada pemberitahuan kepada jaksa, tidak ada pemberitahuan pengadilan, tidak ada mekanisme kontrol dan pengawasan internal. Hal ini sangat fatal karena kualitas verifikasi di penyidikan lemah, sementara jaksa dan hakim tidak memiliki ruang untuk melakukan koreksi. Pada desain pasal 18 KUHP baru, jaksa hanya memeriksa secara kertas surat pemberitahuan penghentian penyidikan dari penyidik, sementara hakim hanya menjadi pemberian stempel administrasi tanpa ruang pemeriksaan substansi. Hal ini bertentangan dengan konstruksi KUHP baru yang berkuat koordinasi antara jaksa dan penyidik sejak awal proses pidana. Lebih jauh, hal ini juga bertentangan semangat KUHP baru yang justru memperluas fungsi pengawasan oleh hakim melalui judicial scrutiny. Kontrol jaksa sejatinya dibutuhkan sejak awal agar rencana penerapan RJ oleh penyidik diprogressi melalui bukti permulaan yang cukup, kesukarelaan korban, dan penilaian risiko yang objektif. Sementara kewenangan hakim dalam memberikan penetapan atas penghentian penyidikan harus berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yudisial sebagai substansi, bukan sekedar formalitas administratif. Desain normatif pasal 83 dan pasal 84 KUHP baru telah menciptakan diskresi besar terhadap penyidik tanpa akuntabilitas, alih-alih menjadi sarana pemulihan bagi korban dan pihak lainnya. Pelaksanaan RJ di tahap penyidikan justru menjadi jalan pintas untuk menutup perkara. Hal ini menegaskan bahwa RJ di tingkat penyidikan tidak hanya secara konsep, tetapi juga salah secara kelola penegakan hukum. Menata ulang RJ dalam KUHP baru. Permasalahan RJ di tahap penyidikan bukan sekedar permasalahan prosedur, tapi menentang arah moral penegakan hukum kita saat ini. Ketika RJ dilakukan di tahap penyidikan ruang gelap tanpa mekanisme kontrol, maka akan dipertaruhkan tidak hanya satu perkara tetapi kualitas keadilan itu sendiri yang sedang dipertaruhkan. Penataan ulang mekanisme RJ merupakan kebutuhan mendesak agar implementasi KUHP baru pada 2 Januari 2026 mendatang tidak menimbulkan kekacauan proses dalam sistem peradilan pidana. Permasalahan RJ di tahap penyidikan bukan sekedar masalah prosedur, tapi tentang arah moral penegakan hukum kita saat ini. Ketika RJ dilakukan tahap penyidikan tanpa mekanisme kontrol, yang dipertaruhkan tidak hanya perkara, tetapi kualitas keadilan itu sendiri. Penataan ulang mekanisme RJ merupakan kebutuhan mendasar agar implementasi KUHP pada 2 Januari 2026 mendatang tidak menimbulkan kekacauan proses dalam sistem peradilan pidana. Oleh sebab itu, penerapan RJ harus dilaksanakan dengan standar kelayakan yang jelas dan struktur. Jika tidak, mekanisme yang semestinya bersifat pemulihan keadilan justru akan menyebabkan ketidakadilan tanpa bagi korban. Standar kelayakan ini mencukupi verifikasi bukti permulaan yang memadai, analisis risiko terhadap keselamatan fisik maupun psikologis korban, serta penilaian kesukarelaan yang benar-benar bebas tekanan. Setiap proses RJ wajib dicatat secara komprehensif, tidak hanya sekedar sebagai informalitas administrasi, tetapi sebagai dasar pertanggungjawaban yudisial jika terjadi masalah di kemudian hari. Selain itu, dibutuhkan mekanisme yang sistematis dan evaluatif agar setiap keputusan mediasi dapat diuji kembali untuk menilai apakah hak korban telah menjamin secara substansial.
Tidak kalah pentingnya adalah prosedur pengawasan lintas institusi yang melibatkan Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan untuk mencegah praktik yang bias atau kesalahgunaan proses, sekaligus melakukan harmonisasi prosedur antar lembaga atau penyeimbang konsistensi penerapan RJ di seluruh wilayah hukum. Tanpa kontrol yang ketat, RJ bisa merubah menjadi alat legitimasi penghentian perkara yang menimbulkan korban tanpa pemulihan yang layak dan merusak kepercayaan publik terhadap proses peradilan. Tanpa hal ini, skema RJ di tahap penyidikan berpotensi mengubah KUHP baru menjadi instrumen yang melegitimasi restoratif injustice. Alih-alih memperkuat akuntabilitas penegakan hukum, jika negara benar-benar serius hendak mewujudkan sistem peradilan pidana yang humanis dan akuntabel sesuai semangat pembaruan KUHP, maka menata ulang bahkan menunda penerapan mekanisme yang rentan ini sebab pilihan etis. Sebab ketergesaan dalam hukum secara seringkali merubah wujud menjadi ketidakadilan dalam bentuk yang paling halus. Nah, itu adalah peresmian KUHP baru yang merugikan kita ke depannya ya.